Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Prasadila, mahasiswi dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk melakukan penyuluhan mengenai apa itu stroke. Sebelumnya kita sudah kontrak waktu beberapa hari ke belakang, dan di sini saya akan melakukan penyuluhan kurang lebih dari 15 menit. Apakah menyetujui waktu tersebut? Menyetujuinya ya. Nah, selanjutnya nanti saya di sini akan membagikan leaflet. Leaflet ini adalah sebuah alat bantu yang nantinya bisa dipakai ketika saya melakukan penyuluhan. Nah, ini leafletnya bisa dibantu ya, bisa dibaca nantinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mulai untuk melakukan penyuluhan ya, karena untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelumnya dari rekan-rekan sendiri ada yang mengetahui apa itu stroke? Kalau suka ini bingung ya? Iya betul. Nah, selain itu ada yang tahu? Oke. Nah, maka dari itu di sini kita bisa lihat ya di halaman yang pertama ini, di video dari kantor. Nah, di sini dijelaskan bahwa apa itu stroke. Nah, stroke ini adalah suatu kondisi di mana adanya sel otak yang mengalami kematian akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah. Nah, untuk stroke sendiri itu ada yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, yaitu stroke hemoragik, dan penyumbatan dari pembuluh darah atau stroke non hemoragik. Nah, stroke ini bisa dikatakan jika gejala yang timbulnya ini adalah lebih dari 24 jam. Nah, selanjutnya maka dari itu di sini kan kita harus tahu dulu nih apa saja sih gejala dari stroke. Nah, gejala dari stroke ini bisa kita kenali dengan mengingatnya dengan kalimat FAS. Di mana FAS ini yang pertama adalah F. F ini adalah mengenali wajah. Nah, biasanya gejala yang timbul pada pasien stroke ini adalah wajahnya yang miring saat tersenyum, atau adanya area yang bengkok ke sebelah sisi dari wajah saja. Selanjutnya am atau lengan, di mana biasanya adanya mati rasa atau lemah pada bagian yang memang mengalami permasalahan stroke tersebut. Selanjutnya ada speech. Nah, biasanya seseorang yang mengalami stroke ini intonasi dari bicaranya tidak jelas, pelafalan dari bicaranya tidak jelas, terus adanya juga pelon. Nah, kemudian time. Nah, jika dari tanda dan gejala ini muncul lebih dari 24 jam, berarti ini bisa dikatakan stroke dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, paham untuk dua materi tersebut? Baik, selanjutnya di sini kita harus mengenali ada faktor resiko stroke. Nah, yang pertama ini ada faktor resiko stroke ini adalah tekanan darah tinggi. Kenapa sih tekanan darah tinggi bisa mengakibatkan stroke? Karena jika di tubuh kita tekanan darahnya terus-terusan naik atau terus-terusan tinggi, ini dapat mengakibatkan dari pecahnya pembuluh darah. Kemudian adanya diabetes. Nah, di mana diabetes ini dapat menyebabkan stroke karena kadar gula darah yang tinggi secara kronis merusak pembuluh darah dan mempercepat proses dari penyempitan dan pengerasan dari pembuluh darah. Selanjutnya kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi ini dapat mengakibatkan adanya plak, di mana plak ini nantinya dapat menyumbat dari pembuluh darah. Stres berlebih juga ini dapat meningkatkan dari tekanan darah pada seseorang yang mengalami stres, sehingga nanti bisa memicu terjadinya stroke juga. Kemudian gaya hidup yang tidak aktif atau tidak sehat, di mana seseorang yang gaya hidupnya tidak sehat biasanya mengonsumsi makanan-makanan yang tidak teratur, ini pasti akan memicu permasalahan pada tubuhnya. Lalu kenapa sih dari stroke ini berbahaya? Yang pertama, stroke ini dapat menyebabkan kelumpuhan, di mana ketika adanya kematian dari bagian sebelah tubuh atau bagian dari sel otak kita, ini dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya adanya gangguan bicara dan berpikir, karena kan tadi adanya kerusakan pada saraf, sehingga saraf yang memang mendukung untuk proses kita berbicara, kita berpikir ini mengalami kerusakan, sehingga ini juga akan adanya gangguan. Kemudian kematian mendadak jika tidak ditangani dengan cepat. Kalau misalkan adanya penyumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah, otomatis oksigen yang masuk ke otak ini akan tersumbat juga, akan terganggu juga, di mana sel yang ada di otak ini tidak bisa digantikan. Jika adanya kematian sel, maka otomatis akan mengakibatkan juga kematian secara mendadak. Nah, selanjutnya bisa dilihat di slide yang belakang. Di sini kita harus tahu nih jenis-jenis dari stroke apa aja. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa stroke itu ada dua. Stroke hemoragik yaitu pecahnya pembuluh darah, dan juga stroke non hemoragik yaitu adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, selanjutnya cara penanganan stroke.
yang kita ketahui. Nah, stroke ini harus segera ditangani di rumah sakit karena ini merupakan salah satu penyakit kegawat daruratan yang memang harus segera ditangani secara berkala gitu. Di sini ada juga golden period, di mana golden period ini adalah istilah medis dan merujuk pada waktu paling kritis dan optimal untuk memberikan pertolongan pertama. Biasanya golden period ini berlangsung pada saat 4,5 jam. Dan ketika kita melakukan menangani dalam waktu golden period ini, biasanya akan semakin besar juga kemungkinan dari pemulihan pasien. Nah, selanjutnya cara mencegah stroke apa saja sih? Tentunya tadi kan kita sudah tahu ya faktornya apa saja. Nah, di sini kita bisa kaitkan dengan cara mencegah stroke. Yang pertama, jaga tekanan darah dan kadar gula, dimana kita harus konsisten makan makanannya, juga kita harus teratur untuk mengontrol tekanan darah dan juga kadar gula yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, konsumsi makanan yang sehat. Seperti kalau misalkan dari kita ada yang tekanan darah tinggi, berarti konsumsi garamnya harus rendah, konsumsi gulanya juga harus rendah kalau seseorang itu mengalami diabetes. Berhenti merokok dan kurangi alkohol, karena di sini juga merokok ini dapat memicu atau menyebabkan jantung seseorang ini berdebar lebih kencang, yang bisa menyebabkan tekanan darah dari seseorang ini juga dapat meningkat. Selanjutnya, rutin olahraga, kelola stres, yang tadi stres ini dapat memicu tekanan darah tinggi, serta periksa kesehatan secara berkala agar kita bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi dari kesehatan kita. Nah, mungkin itu saja untuk penyuluhan saya hari ini. Mungkin sebelum diakhiri, saya ingin mereview dari setiap pembahasan yang sudah saya berikan atau jelaskan. Tetapi sebelum kita mereview, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin mereview mengenai materi yang tadi sudah dijelaskan. Kita mulai tadi kan dari rekan-rekan ada yang tidak mengetahui secara pasti apa itu stroke. Nah, sekarang coba ada yang bisa jelaskan apa itu stroke? Saya ingin menjawab. Stroke itu yang saya ketahui ada dua macam. Yang pertama itu stroke hemorrhagic dan yang kedua stroke non hemorrhagic. Nah, yang stroke hemorrhagic itu adalah stroke yang pecahnya pembuluh darah pada otak, dan yang non hemorrhagic itu hanya ada penyumbatan. Namun keduanya itu berisiko sekali, terutama itu sangat berisiko kematian. Iya, betul. Sekarang ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih penanganan yang cepat ketika ada seseorang yang mengalami penyakit stroke? Jadi izin ya, sebelumnya saya izin mereview kembali. Jadi stroke harus segera ditangani di rumah sakit. Nah, semakin cepat ditangani atau golden period 4,5 jam, semakin besar juga kemungkinan pemulihannya. Iya, betul. Nah, tadi sudah dijelaskan ya cara penanganannya, terus jenis-jenis dari stroke-nya, cara mencegahnya. Ada yang ingin menjelaskan? Boleh? Jadi cara mencegah stroke yaitu ada beberapa macam. Yang pertama, kita harus jaga tekanan darah dan kadar gula pada tubuh kita. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Yang ketiga, berhenti merokok dan kurangi alkohol. Lalu rutin olahraga, kelola stres, dan juga kita harus periksa kesehatan secara berkala. Iya, betul. Selanjutnya yang terakhir yang akan saya review adalah faktor dari resiko stroke. Boleh tetehnya menjawab apa itu faktor dari resiko stroke? Izin menjawab. Yang pertama itu tekanan darah tinggi, yang kedua diabetes, yang ketiga kolesterol tinggi, yang keempat merokok dan alkohol, yang kelima stres berlebihan, dan yang terakhir gaya hidup tidak efektif. Nah, oke, tadi kita sudah mereview ya beberapa materi yang sudah saya jelaskan, dan alhamdulillah dari semuanya ini dapat memahami apa yang saya sampaikan. Baik, mungkin di sini saya ingin memberikan salah satu informasi mengenai ketika ada seseorang yang mengalami penyakit mengalami stroke, kan itu akan mempengaruhi saturasi pada oksigen pasien ya. Sebelum saya menutup, saya ingin menjelaskan terkait hal tersebut. Nah, saya sudah melakukan literatur review terhadap penelitian tersebut, dan di sini dibuktikan bahwa penerapan posisi head up 30 derajat itu didapatkan hasil dapat meningkatkan saturasi oksigen dan status hemodinamik pada pasien membaik. Nah, hal ini disebabkan karena penerapan terapi dari head up 30 derajat ini dapat meningkatkan saturasi oksigen pada penderita penyakit stroke ini.
Baik, jadi kalau misalkan dari rekan-rekan ada yang keluarganya mengalami penyakit stroke atau menderita stroke, nah ini bisa dibantu menggunakan posisi head up 30 derajat, di mana nanti kepalanya ini agak ditinggikan setinggi 30 derajat, dan ini juga sudah dibuktikan berdasarkan penelitian-penelitian dari telah jurnal yang sudah saya teliti juga melalui literatur review, dan ini terbukti hasilnya itu dapat meningkatkan saturasi oksigen pasien. Nah, mungkin itu tambahan materi atau pengetahuan yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan. Mungkin tadi juga sudah melakukan review, terus sudah diberikan materi. Saya cukupkan untuk kegiatan hari ini. Nanti kita jadwalkan kembali untuk bertemu lagi untuk membahas mengenai apa itu penyakit diabetes dan cara penanganan serta sebagainya. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah teman-teman luangkan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.